Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz dengan NPM 233111029 dari kelas Sistem Informasi 23A. Di sini saya akan memberikan resensi atau ulasan terhadap beberapa buku. Yang pertama yaitu buku The Alchemist. Penulisnya yaitu Paulo Coelho. Penerbitnya yaitu HarperCollins. Tahun terbitnya yaitu 1988. The Alchemist adalah novel yang ditulis oleh Paulo Coelho pada tahun 1988. Novel ini menceritakan tentang Santiago, seorang petani muda yang bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Setelah bermimpi tentang tempat yang penuh dengan harta karun, Santiago memutuskan untuk meninggalkan peternakannya dan mengembara ke seluruh dunia untuk mencari harta tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan yang berguna. Coelho berhasil menggambarkan Santiago sebagai tokoh yang kuat, berani, dan penuh semangat. Selain itu, novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Salah satu kelebihan utama dari novel ini adalah kemampuan Coelho dalam menyuguhkan pesan-pesan filosofis dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Coelho juga berhasil menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan menghibur pembaca sepanjang novel. Namun, ada beberapa kekurangan yang terlihat dari novel ini. Beberapa bagian dari cerita terasa terlalu memaksakan dan tidak selaras dengan alur cerita secara keseluruhan. Selain itu, beberapa bagian dari novel juga terasa terlalu panjang dan membosankan. Secara keseluruhan, The Alchemist adalah novel yang sangat menarik dan layak dibaca oleh siapa saja yang menyukai cerita-cerita yang penuh dengan pelajaran-pelajaran hidup. Novel ini tetap merupakan pilihan tepat bagi mereka yang ingin menemukan arti dari keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Selanjutnya itu buku dari ciptaan Raditya Dika yang berjudul Koala Kumal. Penerbitnya yaitu Gagas Media, diterbitkan pada tahun 2015. Raditya Dika adalah salah satu insan kreatif Indonesia yang karyanya selalu sukses diterima masyarakat. Kesuksesannya berawal dari aktivitas isengnya yaitu ngeblogging. Tulisan di blog lalu diadaptasi menjadi sebuah buku fiksi berjudul Kambing Jantan yang merupakan hasil karya perdana Raditya Dika. Menuangkan kisah cinta yang sangat cocok untuk dibaca para remaja. Konsep temanya berbeda dengan buku-buku sebelumnya yang memang selalu sama. Menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami secara universal. Tata tulisan jauh lebih baik dibanding karya tulis perdananya, Kambing Jantan. Kekurangan, secara menyeluruh, kekurangannya hanya pada tebal bukunya saja yang lebih tipis dari karya tulis lainnya. Buku ketiga yaitu Satwa Terancam Bahaya. Penulisnya yaitu Jane Green, penerbit Pakaraya, diterbitkan pada tahun 2006. Di dalam buku karangan Jane Green ini banyak sekali pengetahuan yang akan mengajak kita untuk lebih mengenal dan mengetahui penyebab satwa menjadi langka dan bagaimana cara menyelamatkannya dari kepunahan. Hewan dan tumbuhan punah merupakan hewan dan tumbuhan yang telah mati secara keseluruhan. Hewan yang sangat langka adalah hewan yang terancam kepunahan atau populasinya akan musnah. Pada zaman dahulu sudah banyak spesies hewan tersebut tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Buku keempat yaitu yang berjudulkan Negeri Lima Menara. Penulisnya yaitu Ahmad Fuadi, diterbitkan pada tahun 2009. Novel karya Ahmad Fuadi ini sudah difilmkan. Tokoh utama di dalam novel ini adalah Alif. Ia lahir di Minangkabau. Sejak kecil ia mempunyai cita-cita menjadi seperti B.J. Habibie. Oleh karena itu, setelah SMP ia berencana melanjutkan SMU di Padang. Ia berharap dapat kuliah di jurusan yang diinginkannya. Ama Alif berkeinginan ia menjadi penerus Buya Hamka. Hal ini membuat impian Alif kandas. Orang tuanya menawari untuk sekolah agama atau pergi ke pondok pesantren. Alif sempat kesal, namun ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya.
Akhirnya ia masuk pondok. Pamannya memberi saran untuk masuk ke pondok pesantren modern Gontor di Jawa Timur. Awalnya Alip menjalaninya dengan setengah hati, namun akhirnya ia tetap ingin melanjutkan di pondok pesantren karena mendengar kalimat bahasa Arab manjada wajada, yang artinya adalah barang siapa bersungguh-sungguh pasti bisa. Kelebihan dari cerita ini, ceritanya menarik dan membuat pembaca penasaran untuk mengetahui lebih lanjut kehidupan di dunia pesantren. Di dalam novel ini banyak dijumpai motivasi. Kekurangannya, bagian klimaks ceritanya kurang menonjol dan penjelasan mengenai kehidupan beberapa tokoh dalam novel tersebut kurang.